Seorang pria paruh baya berinisial RH alias BO 52 tahun di kota Ambon, Maluku ditangkap karena memperkosa 5 anak dan 2 cucunya sendiri. Tindak kejahatan tersebut dilakukan BO sejak tahun 2007 dan korban pertamanya merupakan anak sulungnya sendiri. Diketahui korban pemerkosaan BO berjumlah 7 orang yang terdiri dari 5 anak dan 2 cucu perempuannya. Kelima anak yang menjadi korban pemerkosaan BO diantaranya adalah KH 16 tahun, IGH 18 tahun, EDH 24 tahun, LVH 27 tahun, dan anaknya yang masih berusia 9 tahun. Sedangkan 2 cucu yang menjadi korban masih berusia 5 dan 6 tahun. Polisi menyebut BO rata-rata memperkosa korbannya sebanyak 3 kali. Diketahui pemerkosaan tersebut dilakukan di rumah pelaku yang terletak di salah satu kawasan di Kecamatan Baguala, Kota Ambon. Saat memperkosa korban, pelaku juga mengancam akan menganiaya korban jika memberitahukan hal tersebut kepada orang lain. Aksi bejat BO tersebut terbongkar setelah salah satu cucunya mengeluh kesakitan di bagian kemaluan kepada ibunya. Setelah beberapa hari, korban akhirnya bercerita mengenai kejadian tersebut kepada ibunya. Tak terima dengan kejadian tersebut, ibu korban kemudian melapor ke polisi pada 6 Juni 2022 kemarin. Setelah ditangkap, pelaku mengaku melakukan hal tersebut agar saat mereka dewasa dan menikah, tidak lagi merasakan kesakitan saat malam pertama. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun hingga seumur hidup atau hukuman mati. Sungguh memprihatinkan dan membuat darah kita mendidih. Apa itu? Ada seorang pelaku berinisial RH berusia 52 tahun di kota Ambon melakukan ruda paksa terhadap 5 orang anaknya. Ini sungguh-sungguh di luar dugaan dan akal sehat kita. Dan ditambah juga korbannya 2 cucunya yang sudah dilakukan terus berulang-ulang. Usia anak-anak itu dan cucunya rata-rata 9, 5 dan 6 tahun. Peristiwa ini adalah sungguh biadab. Dalam perspektif perlindungan anak, maka pelaku dapat dihukum seumur hidup. Karena apa? Karena ini justru dilakukan oleh orang tua, yang seharusnya orang tua adalah pelindung yang menjaga martabat dari anak-anaknya. Namun apa yang terjadi di kota Ambon ini membuat kita menjadi marah. Oleh karena itu penegakan hukum harus jelas di sini. Kalau diancam 20 tahun, maka ditambahkan sepertiga dari pidana pokoknya karena dilakukan oleh orang tua, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku sekali lagi dapat diancam seumur hidup. Peristiwa ini tentunya supaya tidak berulang, mari kita sama-sama memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Agar anak-anak kita itu terbebas dari segala bentuk pelanggaran. Kalau tidak, Anda bisa bayangkan 5 anak kandungnya dan 2 cucunya menjadi korban yang dilakukan oleh pelaku RH 52 tahun. Ini sungguh luar biasa, sangat biadab. Dan tentunya penegakan hukum harus betul-betul memihak pada korban. Dalam perspektif perlindungan anak, maka Komnas Perlindungan Anak akan memerintahkan dan meminta perwakilan Komnas Perlindungan Anak di Kota Ambon untuk segera membentuk tim litigasi dan advokasi, khususnya tim rehabilitasi sosial bagi korban, melakukan upaya-upaya pemulihan dan terapi psikologis bagi korban. Sekali lagi untuk pihak penegak hukum, polisi di Kota Ambon, tetapkan tersangka dan tahan untuk diproses di pengadilan. Sekian Komnas Anak Update kali ini. Nantikan informasi selanjutnya di Komnas Anak Update. Untuk kepentingan terbaik anak, jangan lupa untuk terus dukung Komnas TV Anak dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Untuk sahabat anak Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam Komnas Anak Update, dapat langsung mengirimkan video kejadian di lapangan ke email komnastivianak@gmail.com. Salam anak Indonesia, anak terlindungi, Indonesia maju!